Kembali dengan Ibu Silu pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak sekalian, di masa pandemi, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan melalui 3M. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan agar kita selalu sehat. Kemudian kemarin kita sudah belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia, di mana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perbedaan agama, yang kedua perbedaan kebudayaan, dan yang ketiga perbedaan profesi atau pekerjaan. Kita akan belajar tentang konflik dan integrasi sosial. Untuk pelajaran konflik dan integrasi sosial ini, tolong kalian siapkan buku catatan, buku paket, dan pena untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap penting. Selanjutnya kita saksikan slide berikut ini. Konflik dan integrasi sosial. Semua orang dapat terlibat konflik. Konflik dapat terjadi antara individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antar satu kelompok dan kelompok lain. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan adanya perbedaan di antara suatu kelompok. Faktor-faktor penyebab konflik antara lain: yang pertama, perbedaan individu; yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan; yang ketiga, perbedaan kepentingan; keempat, perubahan nilai yang cepat. Akibat konflik, meningkatnya solidaritas kelompok, retaknya hubungan antar individu, terjadinya perubahan kepribadian, rusaknya harta benda bahkan hilangnya nyawa, dan terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak. Cara menangani konflik. Bagaimana sikap individu untuk kelompok sosial atas terjadinya konflik dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Menghindar. 2. Memaksakan kehendak. 3. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain. 4. Tawar-menawar. Dan yang kelima adalah kolaborasi. Yang kedua adalah integrasi sosial. Faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial yang pertama adalah anggota masyarakat merasa berhasil mengisi kebutuhan mereka. Dan yang kedua adalah masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan antara nilai dan norma. Dan yang ketiga adalah nilai dan norma itu berlaku cukup lama dan konsisten. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma yang berlaku di masyarakat. 2. Integrasi fungsional adalah
integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi tertentu dalam masyarakat. Dan yang ketiga, integrasi koersif adalah integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Proses integrasi dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, akulturasi, yaitu proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing sehingga kebudayaan asing dapat diserap. Dua, asimilasi adalah bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat aslinya. Faktor-faktor pendorong integrasi. 1. Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 3. Adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. 4. Adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. 5. Adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, adanya perkawinan campuran atau amalgamasi. Kesimpulan materi ini adalah faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama adalah perbedaan individu. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. 3. Perbedaan kepentingan. 4. Perubahan-perubahan nilai yang cepat. Akibat-akibat konflik sosial antara lain meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok, retaknya hubungan antar individu atau kelompok, terjadinya perubahan kepribadian para individu, rusaknya harta benda bahkan hilangnya nyawa manusia, dan terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Sekian materi ini Ibu sampaikan. Jika ada materi yang belum jelas, silahkan kalau belum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kalian tanya melalui grup pembelajaran. Doa mulai. Berdoa selesai. Untuk tugas, nanti akan Ibu kirim melalui link pembelajaran. Sampai di sini pertemuan kita dan Ibu ucapkan selamat pagi.